wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baik. Terima kasih ya sebelumnya kalian semua sudah menyempatkan hadir di sini untuk melaksanakan konseling kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa. Doa selesai. Selanjutnya di sini sudah pada tahu nama-namanya. Baik, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari sebelah kanan saya. Iya, sebenarnya. Perkenalkan nama saya Ramadi. Perkenalkan nama saya Lulu Fariani. Perkenalkan nama saya Rizky Sandri. Perkenalkan nama saya Sukmari. Perkenalkan nama saya Aisyah Fitriani. Perkenalkan nama saya. Jadi udah pada tahu semua ya nama teman-temannya. Nah, perkenalkan selanjutnya saya perkenalkan nama saya Dini Najibra. Nah, sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Kalau belum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok, yang bertujuan untuk mengentaskan suatu permasalahan. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini, kalian semua diharapkan untuk aktif secara merespon, menjawab atau menanggapi permasalahan yang akan dibahas nantinya. Selanjutnya itu di sini di dalam konseling kelompok itu terdapat komponennya, yaitu saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompoknya. Nah, di sini juga ada asasnya ya, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, sama asas keterbukaan. Jadi di kegiatan kali ini kalian semua harus secara sukarela terbuka menceritakan permasalahan yang kalian sedang hadapi, dan kita semua harus merahasiakan permasalahannya. Teman-temannya ingin menceritakannya gitu kan. Jadi sebelum memulai kegiatan konseling kelompok ini, kita juga harus ikrar pengeluaran. Jadi kita bareng-bareng membaca ikrarnya ya. Nah, ikutin saya. Kalau misalnya awalnya kan pokoknya sebut nama kalian masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dina Zaira. Saya Dina. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien maupun orang lain, yaitu data atau keterangan yang tidak layak dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, kalian semua sudah berikrar ya, berarti kalian harus menjaga menyimpan rahasia yang nantinya bakal diceritakan ke teman-temannya. Baik, di sini siapa yang mau menceritakan permasalahannya yang sedang dihadapi? Jadi
merasa gak enakan sama orang, kayak gak enakan itu terlalu berlebihan gitu loh, kayak cuma apa-apa tuh kayak gak enak aja, terus selalu gak itu kayak minta maaf tuh, minta maaf kayak iya berlebihan juga, kayak emang yang anaknya kan emang gak enakan ya, jadi kayak kalau ngelakuin satu kesalahan tuh kayak selalu minta maaf gitu, walaupun orang itu udah bilang kayak iya bisa maafin atau iya nggak apa-apa gitu, tapi tetap saya tuh tetap kayak nggak enak, jadi kayak maaf ya gitu kan. Nah, teman-teman di sini ada yang mau menanggapi masalahnya dari ya. Saya merasakan ya yang dia rasakan, pasti ada ngerasa gak enakan. Sebenarnya Kia itu merasakan gak enak. Kenapa? Gak enaknya kenapa? Ya, kayak nggak suka nyakitin perasaan orang gitu loh, jadi kayak habis apa-apa gitu pasti selalu minta maaf gitu, kalau apa gitu kayak mau repotin orang nggak enak gitu, kayak emang yang nggak enak gitu, apa-apa tuh kayak ngelibatin orang tuh nggak enak, padahal kan kita hidup nggak bisa sendiri kan, harus butuh teman kayak gitu, tapi tetap kayak selalu merasa nggak enak. Kia merasa gak enak itu apakah ada ketakutan orang lain akan berubah sama Kia? Enggak, cuma emang nggak enak aja. Gak enak. Saya juga ngerasain apa yang dia rasain sebenarnya. Itu tuh harus gak enakan itu ada porsinya. Walaupun kita gak enakan itu sebenarnya bagus, berarti kita tuh gak membebani seorang, tapi jangan sampai rasa kegak enakannya Kia itu jadi membuat Kia itu terbebani gitu loh. Jadi kalau misalkan tolong sih jemput, sedangkan dia udah pulang, nah itu tuh kan berarti dia tidak bisa kan ya, berarti tolak, karena menolak itu sebenarnya lebih baik daripada membebani diri sendiri. Kita tadi dia gak enakannya, sebenarnya pengen dulu dia gak enakannya itu biasanya dalam hal apa aja? Semua yang kan dalam kesalahan, terus jangan dulunya gak enak pikiran gitu. Terus kalau gak berani untuk melakukan itu, gak berani untuk minta tolong sama orang gitu. Kayak untuk sekedar nanya aja gak berani, jadi takut sih kayak yang gak enak, kayaknya emang gak enak gitu. Jadi kayak jadi kayak jadi kayak pernah kerjain juga, kalau misalnya saya bisa ya saya nggak pernah nanya gitu, jadi kayak ya udah nanya gitu, kadang kan kayak temen sih kok nggak pernah nanya sih gitu, tapi kalau misalnya juga nggak apa-apa bilang, tapi ya sebenarnya banyak yang lain gitu, tapi karena rasa nggak enak jadi ya orang bisa sendiri gitu, jadi kayak udah sendiri. Jadi sebenarnya perasaan nggak enak atau karena emang udah terbiasa sendiri? Mungkin karena dua-duanya juga ya, karena gak enak minta tolong, karena emang gak enak untuk sama orang kayak gitu, jadi melakukan apa sendiri, jadi terbiasa juga gitu. Jadi kalau menurut saya sudah kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan nih, ya udah gitu kayak yang harus kita bilang kan, gak enak juga ada porsinya, sebenarnya semua hal juga ada porsinya kan. Kamu melakukan kesalahan, ya udah minta maaf sewajarnya, jelasin kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Terus kalau misalkan kamu diajak sama orang terus kamu gak berani untuk nolak, kamu nolak secara lebih baik, terus kasih juga alasan kenapa kamu nolak. Terus kalau misalkan kamu ngerasa saya pengen nanya sama orang, misalkan kamu ngerasa gak bisa nih nanya tapi gak enak gitu kan, itu jangan ngerasa kayak nanti kalau misalnya gue nanya ngerepotin gak ya, gak mesti nanya aja, tanya. Kalau misalkan kita nanya sewajarnya juga orang juga bakal biasa aja. Kan pas lebih nanya kalau misalnya gak enak, udah kan nolak juga ya kan, nolak ajakan orang anaknya juga kan katanya iya kan. Nah kalau itu kalau misalnya kita yang maksain gitu, misalnya dia diajak yuk ke ini yuk, misal ke tempat ini yuk, terus dia tuh sebenarnya gak mau, tapi maksain karena gak enak, malah jadi kebeban gak sih ke diri dia gitu. Jadi misalkan orangnya juga terasa nih, oh iya berarti ikut terpaksa gitu, jadi orang juga bakal kepikiran gitu loh, bakal tahu gitu dari laut Tiana, dari dasar Tiana gitu, kalau dia sebenarnya terpaksa gitu. Misalnya dia diajak kemana terus kayaknya juga
nggak mau nih gitu tuh, ya udah nggak apa-apa tolak, jangan terlalu mikirin nanti orang nanggepin saya gimana ya, nanti bakal gimana atau enggak ya, jadi jangan mikirin negatif dulu. Seenggaknya dari diri dia kayaknya juga harus sayangin diri dia dulu gitu loh, jangan apa-apa terima padahal dari dirinya sendiri terbebani gitu. Gitu ya aja sih ya, kayak dalam apapun juga, buat siapapun juga gitu, anak dia gitu, kayak juga belajar untuk menyampaikan yang apa yang kita rasain secara baik-baik kepada orang lain, dan orang juga bakal ngerti. Iya, saya masuk. Kia itu nggak enakannya itu apakah dalam segala hal. Segala hal. Berarti Kia suka dimanfaatin orang. Sering. Dalam hal apa? Banyak sih, kayak ya apa aja gitu. Uang. Dan juga nih. Ya, apa-apa. Uang. Enggak, kayak ya apa aja, kayak misalnya ya dia bisa jadi itu, terus ya kayak yang kan memang karena nggak bisa nolak juga, terus ya itu tadi kan bilang kayak karena diajak temen terus harus nolak kalau misalnya emang nggak mau, karena kalau misalnya itu bisa merasa enggak, dia nggak bakal orang nggak bakalan tahu kalau dia merasa nggak enak gitu. Iya, jadi kayak ya udah nih, walaupun kayak terpaksa tapi dia bisa buat kayak pura-pura emang ya udah seneng gitu ngelakuin hal ini gitu, padahal mah aslinya kayak nggak mau tahu kayak gitu, tapi karena emang nggak enak jadi ya nggak berani bilang gitu. Jadi Kia ini kan artinya emang tidak bisa menolak ya. Itu tuh sesuatu yang hebat dalam diri dia di kehidupan sehari-hari, nggak pengen nolak tapi nggak bisa, dan nggak bisa nutupin apa yang dia tuh sebenarnya nggak mau. Hal itu tuh Kia harus belajar mulai dari sekarang, karena belajar bilang enggak. Apalagi kalau tentang uang itu kan Kia salah satunya adalah uang, pinjemin uang. Itu tuh salah satunya Kia itu untuk memutus salah satu penyakit permusuhan itu adalah utang. Utang menghutang itu karena salah satunya bikin kita musuhan ya sih. Bisa diomongin dia utang tapi belum bayar. Lebih baik daripadanya orang yang pinjemin ini kena kasus atau diomongin sama orang, mendingan kayaknya nolak daripada buat pinjemin, karena kalau udah masalah uang itu sensitif menurut saya. Mulai sekarang harus lebih berani lagi bilang enggak atau enggak. Seenggaknya kalau misalnya kita bilang ada, kalau boleh juga dong dia malah keluar-keluar. Kalau dia keluar-keluar juga malu, ngapain punya pinjam? Sebenarnya kata semua coba Kia belajar buat bilang enggak kan, buat nolak kalau misalnya dia ngomong ya udah tolak gitu. Malah takutnya dia kan orang-orang tahu nih dia kayak enakan udah mau saya ajak ini, mau saya mau minjemin itu dia, pasti kan dia bakal kayak ngiyain kan, karena dia nggak bisa bilang enggak nih. Nah takutnya karena orang udah tahu gitu malah memanfaatkan Kianya gitu kan, udah makanya orang enakan nggak bisa bilang enggak gitu kan. Jadi yang memanfaatkan dia soal apapun itu, kayak ngajakin dia ke sini terus minta ini minta itu, malah jadinya kayaknya kayak jadi terbebani guys, terus malah jadi ribet sendiri loh ke diri sendiri itu. Rasa capek kan? Iya benar, capek kan. Maksudnya Ya, silakan. lagi Kalau masalah uang sih kayaknya aku juga kayak gitu ya, jadi buat orang itu kayak sulit gitu, karena emang mungkin orang itu tahunya aku tuh punya uang aja gitu kan, karena emang tahu dari postingan aku jualan gitu kan, jadi bisa dibilang hampir setiap hari orang itu pinjam uang. Terus bahkan teman aku sendiri gitu nih, teman kampus gitu ya, bisa dibilang 1 minggu sekali minjem uang. Misalkan minjem nih sekarang baru digantiin, terus minjem lagi gitu tuh. Maksudnya aku juga sama-sama butuh gitu tuh, padahal aku juga maksudnya ya amin sih ya, pada orang lain itu ada aja uang gitu, atau uang mah ada, cuma kayak buat orang itu kayak nggak bisa gitu, mau itu orang baru kenal, mau itu apa ya, bukan teman aku sama sekali gitu, yang kontak se-WA aja gitu ya, walaupun aku nggak kenal, buat orangnya itu kayak susah, karena kalau dibilang nggak ada ya emang nggak ada, anaknya terbuka semua orang bahwa aku tuh jualan kayak maksudnya kayak suka posting sekarang atau apa gitu ya, ketahuan banget sama orang. Kalau bilang nggak ada uangnya, ketahuan banget gitu
dibilang pelit amat gitu lah, padahal uang ini ada gitu, aku tuh ada uang tapi kok nggak minjemin, nggak bisa apa sih nolong orang gitu. Gimana sih cara mencegahnya gitu? Masuk ya. Sama ya, sama juga. Jadi sebenarnya tadi udah kelihatan Kalau aku sih masalah uang aja gitu ya, masalah kan emang bener uang itu sensitif banget kan, kalau misalkan nggak dipinjemin malah yang ada kita yang dimusuhin, yang ada kita diomongin pelit lah segala macem lah gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan kitanya emang udah ketahuan orang tuh berduit gitu ya istilahnya, sebelum dia ngomong mau minjem duit dong gitu, itu harus diperingatin, maaf ya sebelumnya bukan nggak mau minjem ini ada keperluan lain. Kalau yang jualan tuh, maaf ya sebelumnya ini nih buat modal jadi nggak bisa dipinjemin. Iya, aku sering ngomong kayak gitu, itu uang modal, kalau misalkan aku mogok nanti modal dari mana, kata aku bilang sebisa mungkin itu alasan, tapi namanya juga ngutang ya kayak nulis gitu tuh, giliran ditagih kok malah kayak susah gitu kan, tapi ya udah pinjemin aja deh gitu. Tapi ujung-ujungnya bayarnya nggak amanah gitu, padahal bukan satu atau dua orang aja gitu yang pinjam uang dengan tidak amanah gitu ya, tapi apa sih ya, rasa kasihan aku buat pinjam itu ya udah nggak apa-apa gitu, karena aku mikirnya aku juga kalau setiap kali gitu gak ada yang pinjam rasanya sedih gitu. Tapi kalau udah keseringan minjem tuh harusnya orang tuanya kasih, iya kan, kasih tahu. Soalnya kan ini ya, kalau enggak kayak kan tadi kan semua bilang orang tuanya ya, kayak Tata itu langsung mencat orang tuanya aja gitu tuh, kasih tahu anaknya tuh bahwa nanya kayak gini. Tapi aku nggak berani terus kayak minjem orang yang minjem uang kamu tuh orang-orang yang nggak kenal aja gitu tuh, kayak aku dimanfaatin apa emang karena benar-benar orang ini butuh gitu tuh, nggak bisa ngebedain. tapi lihat nggak dia di kelasnya gimana, atau kalau misalkan sekelas dia gayanya kayak berkecukupan atau enggak? Ya kecukupan sih kan kayaknya, tapi kan kita aja sih. Itu berarti Terus kalau harus ngecek ke orang tuanya kan aku juga nggak kenal gitu kan, lewat apa aku harus ngecek ke orang tuanya, harus minta kemana gitu kan. Jadi sana malah panjang. Iya, nanti bisa malah panjang kan uang segini, atau kan namanya juga uang segini 100.000 ke atas lah lumayan kan. Kayak salah dia bilang saya sudah punya uang segitu masih minjem. Lah ya. Terus pas lihat ya uang orang-orang yang minjem uang ke aku itu bukan uang 10.000, 20.000 gitu tuh, yang minjemnya itu langsung cepet 200, bahkan keseringan ada yang aktif, bahkan berani minjem uang aku sampai 2 juta gitu. Tapi sama aku dikasih, tapi emang bayarnya tuh bener, cuma kayak tanggal segini ya, misalkan tanggal 15 tapi agak melenceng tanggal berapa gitu, tapi itu bener diganti. Cuma kayak nggak aman gitu, kalau misalkan emang nanggung minjem seharusnya nggak harus nentuin tanggal gak sih, karena aku juga kalau misalkan lihat aku dia emang bener-bener dia ujian banget butuh uang gitu ya, kalau emang bener buat keperluan banget gitu, aku juga nggak bakalan kayak nggak ngasih gitu tuh, kalau emang bener-bener masalahnya kayak banget gitu, ya udah aku pinjemin gitu. Tapi kan namanya kalau dijanjiin kita tuh kayak berharap gak sih, misalkan tanggal segitu ya, terus mana kata aku teh itu sampai sebulan, sampai maksudnya melencengnya itu nggak amannya itu sampai sebulan gitu tuh. Berarti itu diganti tapi nggak amanah ya? Iya. Berarti harus apa ya, lebih tegas lagi nggak sih, atau nggak usah dipinjemin? Kalau misalkan dia suka pinjam gitu, iya. Tapi nggak enak juga kalau nggak dibalas. Dia kayak ngerasa ih gitu kan. Siapa tahu kita butuh. Tapi saya juga pernah dia minjem uang gitu, minjem uang aja kalau macam tuh ya. Kadang nggak pernah iyain, pernah sekali dan dari bayar juga ya nggak apa-apa, nggak doang gitu. Tapi kalau misalkan dia minjem uang ke kita juga agak risih sih, makanya ya udah dibiarin aja kan. Ya belajar Takdir enggak ya, nih takut sebelum dia ada musuh gara-gara duit, mendingan kita udahin dulu daripada bukan udahin pertemanan ya, kayak jaga jarak sebelum kita musuhan gara-gara duit karena dia sini. Karena pasti orang itu kan ada pinter-pinter ngerayunya, kalau orang yang suka minjem itu pinter ngerayunya. Belum tentu orang itu kayak mikirin banget gitu. Benar, seenaknya. Tuh.
bukan berbentuk duit sih, tapi ya dari uang gitu loh. Akhirnya dia keterusan tuh minjem, akhirnya nggak tak kasih kan karena jumlahnya gede. Dan akhirnya sebelum itu ada permasalahan dan udah nggak terlalu dekat dan dia udah nggak berani minjem lagi. Jadi konflik. Sebelum ada konflik sebenarnya harus dijaga karena itu tuh karakter dia suka meminta Kali kalau mau kayak sama-sama gitu lah, kalau dia bantu iya dari bantu balik, tapi kalau nggak bantu balik ya udah nggak usah diituin gitu. atau nggak ditraktir aja dia ini mau makanan daripada dia. Memang buat apa sih kan kita namanya ya masih uang dari dia itu buat apa sih kan Nah, jangan ya gini nih, misalkan ya tanya buat apa, misalkan ini nih mau beli ini beli itu, terus posnya kita punya barang itu kayak oh ini aja nih dia punya udah pinjemin mau nggak gitu, mungkin bisa dialihin gitu. Tapi kadang yang minjem itu nggak mau jelasin buat apa-apanya loh. Oh, kadang ini kasih kepake foya-foya, tahu-tahu barang baru padahal utang belum kebayar. Iya gitu. Kayak itu tapi yang sulit. udah terjadi di teman dekat tapi kalau terjadi di teman dekat bahaya sih, berarti lingkungan teman bukan lingkungan temennya tapi orang ini kamunya sudah dalam keadaan berbahaya. Jadi apa ya, kayak misalkan yang minjem uang sekarang kayak ini katanya hari itu ya, katanya hari itu nggak ada aja, terus udah 2 minggu baru dibayar, terus baru juga diganti sama 3 hari yang lalu, jadi pinjam lagi ya, katanya gitu. Kalau di ini Sering kayak gitu. tapi dibayar. Tapi ya begitu. Jadi itu sebenarnya apa ya? Ini tuh orang-orang yang gak enakan kan. Jadi lebih tepatnya kayak sikap gak enakannya itu tuh di rumah kayak ya udah gitu tuh. Bukan hilangin apa ya, perlahan tuh kayak lo tuh bisa menjawab dengan jawaban yang bener yang tadi dikatakan semua kayak enggak gitu tuh, kayak ya menolak secara halus gitu, tapi jangan yang emang ke kiri kalau misalnya apa ya jawabannya tuh kayak menghindar gitu. Kalau coba tambahin ya, kalau kata orang tua saya sih selalu dibilangin kan, tapi kamu jangan jadi orang yang kelihatannya gampangan gitu, nanti ya gampangan kan, apa aja mau diajak orang, terus kayak dilihat orang ini mau, kayak gitu lah kayak people pleaser. Jadi kita kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga kita, kalau bukan diri kita sendiri yang tegas sama orang lain, ya siapa lagi ya? Kalau bukan kita yang melindungi diri kita, siapa lagi? Jadi kita harus berani untuk kayak bilang tegas dan nolak apapun yang bikin kita jadi apa nyusahin diri kita sendiri gitu loh, kan enggak ya maaf gue nggak bisa bantu gitu, ya udah gitu, nggak perlu dia ada rasa nggak enakan segala macam, harusnya kita lebih enak sama diri kita sendiri sih. Kasihan loh diri kita sendiri. Tapi Itu kalau misalkan lingkungannya nggak pernah minjem, nggak pernah mengambil barang orang lain itu apa nggak? Jadi kamunya harus lebih lebih pilih teman sih bener. Alhamdulillah saya enggak. mau masuk ya kan sebenarnya sifat mengenakan itu nggak berbilang juga sih, kita juga perlu ya gitu, sifat mengenakan. Artinya kalau misalnya jadinya membebani diri kita juga kayak ya masa mau nomor satu teman dulu sih baru diri kita sendiri, kan harusnya nomor satu ke diri kita sendiri kan gitu. Terus kalau misalnya ada kayak kasus saya kayak tadi mau minjem sesuatu atau mau ngajak kemana gitu temen, terus kita yang bilang kita udah bilang enggak nih, tapi malah jadi kepikiran kayak ya kita ternyata lebih kita ini harus tegas dan sama diri kita sendiri. Kalau misalnya enggak ya udah enggak gitu tuh, jangan malah kayak udah bilang enggak tapi kasihan enggak ya nanti temen nanti kayak gini enggak ya temen, malah jangan mikirin itu gitu loh, tegas ke diri kita sendiri. Terus ingat aja emang selama ini temennya itu bakal mentingin kita yang pertama kan enggak gitu, mereka juga pasti bakal mentingin diri mereka sendiri dulu gitu, baru kok orang lain. Jadi kita juga harus kayak gitu Ya, kadang kata begitu juga kita penting harus menjadi diri sendiri itu emang harus perlu gitu. Karena bukan egois, tapi karena kadang kala egois itu nggak selamanya jelek kok. Iya, kadang perlu ya, emang susah sih ya. Susah ya kalau lingkungannya kami itu karena kitanya nanti ada bawa-bawa.
ih nggak apa-apa minjem kan teman saya juga sering minjem gitu. Aduh, Kalau sesekali sih maksudnya kita masih maklum ya, tapi aku makin kesini kayak makin gak enakan sih. iya. Kalau Apalagi itu? kalau masalah lingkungan kan kita nggak bisa mengubah sekitar ya. Tapi kita bisa tetapi diri kita buat nggak ada orang yang membuat kita. Misalnya kayak istilahnya mah pernah dengar nggak sih kata-kata kita nggak bisa ubah dunia, tapi kita bisa buat dunia nggak bisa ubah kita. Nah, keren. Adanya diri kita bagi Orang orang lain. lain, orang lain nggak bakal Semangat ya. Kan sudah nih tes pendapat. Apakah Kia sudah puas atau belum atau masih merasa kurang? Sebenarnya jawabannya udah bagus-bagus ya, cuma kayak masih kurang ya, kayak ya isinya langsung sedikit lah. Masih ngelakuinnya harus gimana lagi? Ya boleh yang main. Mungkin ada Seru gitu. ya. Iya kalau misalnya menurut dia gimana ya, apa namanya, jadi orang yang gak enakan itu emang susah banget ya. Maksudnya kayak buat ngomong enggaknya itu kayak dia emang susah gitu. Tapi kalau menurut dia harus kayak harus ngomong enggaknya juga harus ngelatih diri kitanya gitu tuh ya. Maksudnya kayak pantas nggak sih kita ngomong enggak ke mereka gitu. Jadi enggak semuanya, misalnya mereka minta bantuan itu ngomong enggak gitu, nggak semuanya gitu. Jadi kalau misalnya emang ya menurut orang-orang yang minta tolong gitu, minta bantuan atau minjem uang segala macam itu kayak bener-bener banget ya ditolongin. Tapi kalau misalnya udah keseringan bener-bener jangan gitu, bener-bener jangan. Itu juga kan berarti berdampak ke ini juga gitu. Terus juga kalau misalnya kayak ada orang yang ngajak terus kayaknya nggak mau atau apa lagi susah gitu, ya udah ditolak aja. Kayak misalnya nggak dulu deh gitu, lagi pengen di rumah dulu, itu nggak apa-apa, nggak perlu banget gitu. Kayak ngomong kayak gitu tuh maksudnya orang-orang juga pasti bakalan paham gitu, bakalan ngerti juga gitu. Kalau lagi pengen di rumah gitu ya. Kalau misalnya emang pandangan, kalau misalnya menurut dia ya sekarang pandangan orang kita itu ya udahlah biarin aja gitu, terserah dia. Jangan memandang dia ini kayak capek dia ini memandang saya kayak gitu. Kalau menurut dia sekarang jadi kayak dari sila kayak pasti tuh apa juga nanti bakalan sendiri, bener apa kayak kan bisa sendiri apa bisa sendiri, ya udah gitu. Kalau misalnya sekarang kayak gini aja, kalau misalnya mau temenan yuk, kalau nggak mau temenan ya udah gitu. Toh nggak bakal maksudnya kayak nggak bakalan semua orang ngejauhin. Kalau misalnya yang dia kayaknya tuh orang baik, nggak bakalan gitu. Itu sih kalau menurut dia Oh iya, kan bener ya kata dia ya, kalau misalnya mau bilang enggak juga kan kayak mau lihat dulu kan gitu tuh kondisi orangnya atau dari apa ya kayak perilaku gimana sih ya pokoknya keadaan orangnya gitu bilang enggak. Tapi kalau misalnya udah mikirin nih ya udah deh gue beneran mau bilang enggak deh, kayak misalnya terus dia mau ngajak kemana gitu ya, terus kayaknya gak mau gitu, ya udah dia bener bilang enggak terus ngasih alasan itu setelah dia mikirin dulu ya. Terus nanti pas udah bilang enggak ya udah jangan lihat ke belakang lagi loh, kayak udah itu kan udah bilang enggak nih, itu udah enggak gitu, tegas lagi gitu ke dirinya gitu. Terus juga kan ya itu ya kan teman banyak kan teman dia cuma satu doang kan gitu, jadi udah kalau misalnya kehilangan satu teman ya udah gitu, nggak bakal merubah hidup dia juga kan gitu. Hidup mah nggak semua di hidup kan nggak di tangan orang gitu. Terus juga takut sama omongan orang gitu, kayak udah emang orang lain bakal mikirin dia juga kan enggak gitu tuh. Jadinya ya udah gitu, kalau misalnya omongan orang yang malah ngebuat kianya overthinking, malah ngebuat kianya jadi minder gitu, malah jadi bukan jadi diri kianya gitu ya, mendingan gak usah dipikirin gitu, lupain aja, bodo amatin aja. Solusi yang dikasih teman-teman dan semuanya solusinya baik ya. Jadi kayak harus lebih sayang diri sendiri dulu, baru terus kayak mempunyai diri sendiri dulu, belajar bilang enggak gitu. Pokoknya ya bilang enggak kalau misalnya ya enggak. Jangan bisa dipaksain. Jangan nengok orang lagi kalau bilang enggak udah enggak. Baik,
yang akan dia lakukan? Belajar bilang enggak. Belajar Enggak, bukan belajar sih, kayak berani untuk bilang enggak. kalau mungkin nggak suka. Ya kalau misalnya emang kayak udah nggak mau, kita nggak mau. Iya, sendiri dulu ya. Terus kapan kamu akan melakukan Sekarang, mulai detik ini? mulai detik ini pokoknya mulai sekarang selesai konser ini bilang enggak. Kalau nggak mau enggak. Nah, Iya. Enggak. sudah ya. Udah sempat apa acara kegiatan ya. Saya mau menanyakan untuk pertemuan sesi kegiatan konseling kelompok ini mau diadakan kapan? Iya, dulu. Oke, baik kita akan melakukan kegiatan kembali hari Rabu ya. Mungkin sekarang dicukupkan. Terima kasih banyak untuk waktu kalian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.